Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amran Yubi Oktabera, salah satu dosen dari D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Saat ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Desain UI UX. Mata kuliah Desain UI UX adalah salah satu mata kuliah wajib di semester 2 di D3 Teknik Informatika, ya, dan mata kuliah ini memiliki 3 SKS, yaitu terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Untuk deskripsi mata kuliah UI UX adalah mata kuliah Desain UI UX membahas mengenai prinsip dasar perancangan user interface atau UI dan user experience atau UX perangkat lunak. Ya, langkah-langkah pengumpulan data kebutuhan pengguna, lalu penganalisisan karakteristik pengguna, dan perancangan antarmuka perangkat lunak bagi pengguna. Ya, sedangkan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap religius, berkarakter, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap partisipasi aktif, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi dalam mengembangkan diri. Lalu yang ketiga, merancang desain UI UX melalui tahapan perancangan. Yang keempat, membangun desain UI UX menggunakan tool Figma. Untuk materi mata kuliah ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah pengenalan UI UX, lalu yang kedua adalah user persona, yang ketiga adalah information architecture, yang keempat wireframe, dan yang terakhir adalah prototyping. Pelaksanaan kuliah dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas. Ya, selanjutnya metode penyampaian materi mahasiswa dapat mengaksesnya melalui learning management system di Polines, yaitu ELNINO. Dan metode pembelajaran mata kuliah yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, metode ceramah. Ya, metode ini saya gunakan agar materi dapat tersampaikan ke mahasiswa. Selanjutnya adalah metode diskusi kelompok, yaitu agar terdapat interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selain itu juga dapat sebagai sarana tukar informasi antar mahasiswa. Dan yang ketiga adalah metode demonstrasi, yang bertujuan agar mahasiswa dapat mengimplementasikan materi teori menjadi materi praktik, sehingga mahasiswa dapat melaksanakan praktek sesuai dengan teori yang disampaikan. Ya. Untuk mempermudah penyampaian materi, ya, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa buku pegangan ataupun slide presentasi. Selain itu, saya juga menyiapkan job sheet agar mahasiswa dapat mempraktekkan materi yang baru saya sampaikan sesuai dengan teori yang saya sampaikan. Selanjutnya, kriteria dan penilaian. Ya. Kriteria dan penilaian didasarkan pada kebenaran penjelasan, kemampuan dalam praktikum, dan kebenaran saat menjawab ujian. Ujian nanti akan saya laksanakan dalam 2 tahap, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Dan hasil penilaian mahasiswa, ya, mahasiswa dapat melihat langsung melalui sistem informasi terpadu yang ada di Polines atau biasa disebut sebagai SIMADU. Ya. Dan berikut proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik ya. Oke, pada hari ini kita akan memulai mata kuliah kita, yaitu Desain UI UX. Ya, mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Oke, selesai. Ya, pada hari ini adalah mata kuliah atau pertemuan pertama ya untuk mata kuliah Desain UI UX ya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar UI UX, di mana kita akan mengidentifikasi ya rancangan user interface itu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana deskripsi dan tujuan mata kuliah.
Jadi deskripsi dari mata kuliah ini adalah memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam membuat rancangan user interface pada aplikasi. Ya, tujuannya yaitu setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, pada pertemuan ini mengidentifikasi rancangan user interface, mahasiswa mampu membuat rancangan user interface untuk aplikasi yang akan dibangun. Nantinya materi yang akan disampaikan rancangan yaitu adalah yang pertama rancangan user interface, lalu komponen user interface, urutan komponen dialog dan mockup ya. Lalu nanti di akhir pertemuan ya mahasiswa akan mendapatkan tugas untuk membuat urutan komponen dialog untuk aplikasi yang akan dibangun. Yang kedua juga membuat mockup untuk web atau aplikasi yang nantinya akan dibangun. Outcome atau capaian pelatihan atau pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah membuat urutan komponen dialog dan yang kedua adalah membuat mockup untuk aplikasi yang akan dibangun. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian user interface atau UI. Mungkin teman-teman sebelumnya ada yang pernah dengar UI sebelumnya? Sudah pernah dengar mungkin? Pernah ya, sudah pernah ya. Kalau pernah mungkin sudah ya. Tapi mengerti mungkin ya samar-samar ya. Kita coba lihat pengertian user interface ya. User interface adalah bagian visual dari web atau aplikasi ya. Aplikasi software atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user itu berinteraksi dengan aplikasi yang sedang kita buat gitu ya. Jadi ini memang lebih ke komunikasi atau tampilan dari user saat menggunakan aplikasi yang kita buat atau kita rancang. Ya tujuannya tentunya kalau kita tahu bagaimana berkomunikasi dengan user, otomatis kita akan tahu bagaimana cara merancang aplikasi yang baik dan benar begitu. Karena supaya interaksi dengan user itu berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikan ke user itu tersampaikan. Itu intinya sih ya. Oke, kenapa sih user interface itu penting ya? Karena ini salah satu faktor untuk menentukan peningkatan traffic website atau aplikasi atau penggunaan aplikasi ya. Bagaimana user interface yang baik akan diterima oleh user dengan baik, otomatis orang yang menggunakan atau user yang menggunakan aplikasi kita akan bertambah gitu. Tapi ketika aplikasi yang digunakan itu tidak ramah dan tidak baik secara user, tidak secara warna, tone dan sebagainya tidak tepat, maka user ya tidak akan menggunakan lagi gitu ya. Selain itu juga menentukan bagaimana interaksi website dan aplikasi tersebut supaya lebih mudah gitu ya. Jadi kalau kita mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan aplikasi pasti merasakan ya bagaimana aplikasi yang mudah digunakan dan tidak. Tentunya teman-teman suka ngasih rating ya ke web atau aplikasi mobile, dirasa mudah otomatis diberi rating yang bagus. Kalau tidak atau kesulitan dalam menggunakannya otomatis diberikan rating yang buruk. Itu salah satu fungsi supaya kita merancang aplikasi dengan baik dan benar begitu ya. Lalu karakteristiknya yang pertama adalah jelas, singkat, lalu familiar, responsif, konsisten, menarik dan efisien. Kita coba bedah satu persatu ya, apa itu maksudnya ya. Oke, kita coba melihat bagaimana merancang sebuah user interface ya. Rancangan user interface itu adalah prosesnya. Jadi kalau tadi user interface itu apa, sekarang kita masuk ke apa itu atau bagaimana kita merancang user interface ya. Jadi ini ada siklusnya pengembangan informasi. Seperti kita ketahui juga bahwa POV atau point of view kita sebagai program designer itu membuat user interface ya. Otomatis di sini outputnya dari proses adalah merancang user interface sebagai dokumen spesifikasi desain begitu. Jadi kita sebagai POV-nya sebagai desainer UI UX, nanti outputnya itu berupa desain begitu. Ya, nanti dokumennya berupa ikhtisar naratif, lalu contoh desain dan selanjutnya pasti pengujian dan evaluasi kegunaan. Ya, nah ini outline-nya ya. Dokumen spesifikasi nanti
kalau teman-teman nanti sebagai desainer UI UX, output atau desain spesifikasi yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi dari naratif, interface, testing, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat melalui referensinya yaitu Joseph Valakich ya. Dan itu membuat dokumen outline untuk spesifikasi desain UI UX gitu ya. Oke, sekarang kita lihat beberapa bentuk interaksi pengguna dan aplikasi ya. Sebenarnya kita itu suka atau sering menggunakan dan merasakan bahwa itu user interface, tapi mungkin belum secara spesifik tahu bahwa ini itu sebenarnya kita sedang mengimplementasikan user interface loh gitu ya. Yang pertama kita lihat dari command language interaction, nanti ada menu interaction, form interaction. Yang paling sering kita temui ini adalah form interaction. Cuma teman-teman mungkin nggak sadar bahwa dia sebenarnya sedang mengimplementasikan user interface. Lalu object based interaction, lalu natural language interaction. Ya, referensinya sama. Ya, ini contoh comment. Ya, walaupun mungkin hanya hitam putih, ya kita lihat CMD, terus habis itu dir, delete, ya del atau copy menggunakan CP dan lain sebagainya. Kita setelah menuliskan kita tekan enter, sebenarnya comment prompt memberikan respon kepada kita itu disebut sebagai interaksi juga, gitu kan? Kita ngetik CP, maka si comment prompt akan memperlihatkan bahwa proses copy selesai, atau delete, setelah di delete akan muncul foldernya lagi dan lain sebagainya. Itu adalah interaksi kita dengan comment prompt ya. Selanjutnya menu interaction ini juga paling sering teman-teman pasti sering menggunakan juga aplikasi apapun ada menunya di samping kiri atas biasanya ya, ada file, edit, new tab dan lain sebagainya. Ini adalah menu interaction ya. Lalu ada form interaction, teman-teman juga sering pasti registration, bagaimana masuk atau registrasi sebagai sebagai mahasiswa baru di Polines, juga teman-teman mengisi form juga kan. Nah, di sini yang sering kita hadapi ya, bagaimana kalau memasukkan email salah ya, memasukkan apapun itu salah, atau nomor HP harus berapa digit dan lain sebagainya. Itu adalah interaksi dari aplikasi ke kita, seperti itu ya. Ini adalah object based interaction. Jadi cirinya objek ini menggunakan icon-icon ya. Jadi ada lambang tab, content, application, privasi kayak ada topeng seperti itu, security seperti gembok, advance atau settings itu biasanya seperti gear. Jadi kita lebih mudah untuk memahami gambar ya daripada harus memahami teks begitu ya. Makanya lebih diutamakan cirinya gambar seperti itu. Lalu natural language interaction biasanya biasa kita ambil dari Siri atau AI atau ChatGPT ya. Jadi kita seperti ngobrol dengan robot seperti itu. Itu juga salah satu adalah natural language interaction. Gitu ya. Itu adalah contoh interaksi. Oke, nah berikutnya kita akan melihat nih ya, sebenarnya bagaimana sih UI dan UX ya, kenapa nama mata kuliahnya desain UI UX, apa itu UI, apa itu UX ya, dan kenapa apa bedanya antara UI UX begitu ya. Oke, kita lihat. Nah di sini kita lihat bahwa UI itu lebih mementingkan tampilan permukaan dan keseluruhan nuansa desain. Ya, bagaimana di sini kita lihat ada visual design, ada color, warnanya, graphic designer, layout, ya, berapa kolom, berapa baris seperti itu, lalu tipografi atau font, ya, di sini. Terus kalau UX itu lebih mencakup kepada seluruh spektrum pengalaman pengguna. Jadi bagaimana pengguna itu menggunakan aplikasi kita, nah itu yang diperhatikan oleh UX. Memang spektrumnya menjadi lebih luas ya, karena tidak hanya soal warna, tidak hanya soal tipografi, tetapi bagaimana user menggunakan aplikasi kita. Dia nyaman nggak sih? Dia diberikan respon yang benar atau tidak dari user, dari tampilan aplikasi yang kita gunakan. Ya, itu spektrumnya akan lebih luas seperti itu. Nah, di sini
spektrum dari user interface ada visual design, lalu iconography atau icon, lalu graphic design, interface design. Jadi bagaimana tampilannya, wireframe dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini akan memperlihatkan bagaimana spektrum UX itu jauh lebih luas daripada spektrum UI. Ya, bahkan spektrum yang ada di UI itu ada di dalam spektrum UX. Ya, di sini ada visual design, interaktif, iconography, dan grafik, semuanya ada di UX. Ya, tapi di UI itu tidak ada information architecture, user interview, data gathering, persona creation dan lain sebagainya. Karena UX itu spektrumnya sangat luas, ya. Kita harus mempersonakan contoh user yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah, itu ada di dalam UX atau experience. Karena kan user persona contohnya itu memfungsikan kita tahu siapa yang menggunakan aplikasi kita. Ya, dengan tahu siapa yang menggunakan aplikasi kita, otomatis kita akan membuat aplikasi sesuai dengan siapa penggunanya, gitu kan. Nah, itu spektrumnya ke experience, sehingga aplikasi yang kita gunakan akan digunakan lebih tepat, ya, lebih nyaman oleh orang yang tepat, begitu, ya. Oke. Nah, ini perbedaannya, ya, seperti tadi, ya. Jadi spektrumnya cukup luas UX. Oke, sekarang kita cek prinsip utama desain, ya. Prinsip utama yaitu user compatibility, product, task compatibility, workflow, konsistensi, dan familiarity, lalu simplicity. Kita akan cek satu persatu. Nah, ini familiar, ya. Jadi kita dulu waktu Twitter belum berubah ke X sekarang, ya, kita tahu bahwa ikonnya Twitter ya biru dan burung biru, gitu kan, ya. Jadi sangat familiar terhadap kita, dan itu tidak diubah sampai saat ini, ya, sampai sebelum X berubah ke X, gitu, ya. Jadi ya sangat familiar ke user, ya. Simplicity, bagaimana kita lihat bahwa Google itu menggunakan konsep simplicity yang paling tepat kita gunakan sebagai contoh, ya. Ya, Google adalah salah satu platform web paling useful di dunia, tapi tampilannya sangat simpel, gitu, ya. Itu yang bisa kita lihat dari Google, ya. Nah, di sini ada user interface, bagaimana komunikasi kita ke aplikasi. Di sini ada pendaftaran, lalu di bagian atas untuk login, ya, itu tampilan yang ditampilkan oleh Facebook, ya. Lalu berikutnya wireframing. Bagaimana kita membentuk wireframe dari aplikasi yang akan kita buat, ya. Salah satu langkahnya nanti kita akan membuat aplikasi yaitu wireframing. Bagaimana kita mengolah berapa baris, berapa kolom yang akan kita gunakan dalam aplikasi kita. Seperti itu, ya. Nah, lalu apa itu wireframe? Wireframe itu seperti kerangka dasar atau blueprint dari halaman aplikasi yang akan kita bangun, ya. Jadi memang ini semacam kalau bisa dibilang seperti oret-oretan, ya. Jadi coret-coret kita akan membuat aplikasi seluas apa, berapa kolom, berapa baris, begitu, ya. Nah, secara garis besar itu wireframe akan menempatkan elemen-elemen penting dalam aplikasi kita, begitu, ya. Di posisinya masing-masing, di mana letak videonya, di mana letak komennya, di mana letak tanggal dan lain sebagainya. Itu dituliskan dalam wireframe. Tapi sekali lagi wireframe itu kalau kita bisa bilang jangan bagus-bagus, gitu, ya. Karena memang nggak boleh bagus. Maksudnya dalam artian rapi boleh, tapi memang wireframe itu konsepnya adalah coret-coret, ya. Jadi kalau udah bagus banget malah jadinya prototyping, gitu, ya. Oke, pertimbangannya ya pastinya membuat wireframe kita membantu klien, ya, fokus, lalu kotak hitam putih lebih mudah, ya, dan lebih mudah membuatnya, dan minimalisasi revisi, ya. Ini contoh wireframe di mana di bagian atas itu seperti title besar, lalu ada sub-sub dan lain sebagainya, seperti itu. Ini adalah proximity, pendekatan, bagaimana untuk sesuatu hal yang berhubungan didekatkan, seperti itu, ya. Lalu ini adalah contoh tadi masih proximity, bagaimana sesuatu yang mirip didekatkan, ya, sehingga akan lebih mudah user dalam memaknai sebuah inputan, seperti itu. Nah, ini kontras, bagaimana hal-hal penting diberikan warna yang
lebih mencolok begitu, sehingga kita akan fokus terhadap warna tersebut gitu ya. Nah, lalu di sini kita melihat bagaimana kita fokus terhadap warna. Kalau di sini mungkin agak susah ya kalau kita membedakan banyak oval kecil karena warnanya semua sama. Tapi kalau kita seperti ini, nah maka akan terlihat bagaimana oval kecil itu dibedakan warnanya sehingga kita akan lebih fokus. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang bahwa warna itu sungguh dapat membedakan arti dalam sebuah tampilan yang akan kita tampilkan. Seperti itu. Ternyata warna itu juga punya arti teman-teman ya, di beberapa negara walaupun berbeda, tapi secara umum seperti ini ya, ada warna merah itu untuk aggression, love, hot dan lain sebagainya, dan biasanya green itu untuk go on, safe dan lain sebagainya. Kalau yellow itu biasanya happy, caution itu yang belum danger ya, jadi masih di mid atau di tengah seperti itu. Gitu. Nah ini arti warna sesuai dengan budaya tadi ya. Jadi ternyata memang warna di setiap tempat itu bisa berbeda ya, seperti itu. Oke, lalu 7 kebiasaan desainer interface yang sukses ya. Jadi dia memahami bisnisnya, memaksimalkan efektivitas grafikal. Jadi tidak terlalu banyak animasi, tetapi cukup secukupnya saja ya, bahwa dan kita POV-nya adalah pengguna. Jadi poin ketiga itu sangat penting, makanya kita butuh user persona, bagaimana kita mengetahui keinginan dari pengguna, seperti itu. Dia. Lalu beberapa komponen UI di sini, yaitu kita nanti akan mempelajari tipografi, warna, icon dan lain sebagainya. Kita juga akan mempelajari itu di pertemuan berikutnya. Ya, lalu ada urutan komponen dialog, bagaimana urutan di mana informasi ditampilkan ke pengguna. Ya, biasanya ini juga masuk ke information architecture dari dialog maupun informasi yang diberikan, seperti itu. Nah, ini merancang komponen dialog, metode formal merancang merepresentasikan dialog manusia komputer menggunakan kotak dan garis, ya. Lalu terdiri dari kotak dengan 3 bagian, atas, bawah, tengah, gitu ya. Nah, ini rancangan urutan komponen dialog, bagaimana kita berdialog atau dalam user interface itu kita berdialog dengan aplikasi seperti apa. Nah, itu kita rancang dalam komponen dialog, seperti itu. Nah, ini urutannya. Kalau yang besar, ini adalah mockup desain UI, ya. Ini mockup atau tampilan rancangan dari UI atau sistem yang akan kita buat, seperti itu, sebelum nantinya kita finalising ke prototyping untuk memindah dari halaman satu ke halaman berikutnya, seperti itu. Ya, ini beberapa perangkat lunak untuk mengimplementasikan UI. Ada Adobe XD, Dreamweaver, dan yang paling mutakhir yaitu Figma, ya, yang paling sering kita gunakan, seperti itu. Nah, ini contoh Adobe mockup menggunakan Adobe XD dalam personal website, gitu. Oke, di bagian terakhir dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa perancangan user interface merupakan tahapan yang sangat penting ya dalam merancang sebuah website atau aplikasi agar tampilan lebih user friendly ya. Bagaimana supaya tampilan itu sesuai dengan keinginan user dan user friendly ya, karena mudah digunakan, seperti itu. Lalu perancangan komponen dialog sangat diperlukan ya agar urutan informasi dari dan ke pengguna itu dapat jelas. Jadi urutannya jelas, apa yang kita request mendapatkan respon yang sesuai, seperti itu. Lalu pembuatan mockup diperlukan agar rancangan tampilan website sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya nanti akan kita implementasikan ke prototyping. Itu akan sangat penting dalam berkomunikasi kita dengan user, bagaimana aplikasi nantinya akan dibuat, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa referensi teman-teman yang nanti bisa kalian akses untuk melihat dan mengawali bagaimana UI dan UX itu dijelaskan ya. Ini dasar-dasarnya ada di sini semua, mungkin teman-teman nanti bisa mengaksesnya. Gitu ya teman-teman. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini ya, penjelasan terkait dasar UI dan UX. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya mungkin.
Izin bertanya Pak, Ya, Mas. tadi kan sudah dijelaskan tentang apa perbedaan UI sama UX dari segi pekerjaannya. Nah, untuk dari segi UI sama UX itu mana yang lebih penting Pak? Begitu. Oke, ya. Jadi pertanyaan yang bagus, Mas. Kira-kira mana yang lebih penting antara UI atau UX ya? Kalau kita bisa lihat bahwa spektrum UI itu ada di UX, bagaimanapun juga di dalam UX itu ada UI juga. Begitu. Sehingga bisa dikatakan yang mana yang lebih penting, maka keduanya adalah penting, sama-sama pentingnya. Begitu. Kalau UI itu ranahnya ketampilan, desain, mockup dan lain sebagainya. Kalau UX lebih ke pengalaman. Ya, bagaimana tidak saja web atau aplikasi itu bagus, warnanya oke, animasinya oke, tetapi user experience ketika menggunakan aplikasi tersebut juga puas, itu juga penting. Sehingga ketika menggunakan itu dia mudah, lalu juga dia sesuai dengan yang dia inginkan. Kan orang memakai aplikasi itu kan ingin menyelesaikan masalah kan, atau dia ingin memiliki tujuan tertentu. Nah, kalau itu tujuannya tercapai, otomatis akan puas ya dalam menggunakan aplikasi tersebut. Gitu ya Mas, mungkin ya jawabannya ya. Gitu ya. Oke, kira-kira ada yang mau tanya lagi mungkin teman-teman? Sudah cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman sekalian ya untuk pertemuan kali ini ya. Kita nanti selanjutnya akan masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu tentang information architecture ya. Mungkin sebelumnya teman-teman bisa cek di El Nino atau e-learning kita, ada tugas di sana dapat teman-teman kerjakan ya, waktunya dalam waktu seminggu ya. Nanti minggu depan akan kita bahas. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin tadi karena kita sudah selesai, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, selesai. Terima kasih atensinya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam saya bertutur kata atau bersikap ya, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian deskripsi singkat dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran di bidang pengajaran pada Prodi D3 Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.